Berlatar di negara Spanyol, diketahui sudah 7 bulan dunia mengalami krisis sumber daya, yaitu terjadinya kelangkaan makanan, sehingga negara Spanyol menjadi negara totaliter dengan menerapkan metode pemusnahan kepada orang-orang yang dianggap tidak memberikan sumbangsi, sehingga pemerintah menangkap anak-anak, ibu hamil dan kaum lansia dengan keji dan brutal demi mengurangi jumlah penduduk. Cerita akan berfokus kepada ibu hamil yang bernama Mia ini moleknya, dan tak lupa juga saya perkenalkan dengan suaminya yang bernama Nico ini bebenguknya, di mana mereka berdua bersama segerombolan orang-orang lainnya tengah berusaha kabur dari negara Spanyol dengan mengambil jalur ilegal yang mana mereka semua akan masuk ke dalam kontainer yang akan dikirim ke Irlandia melalui jalur laut. Namun mereka semua tidak bisa masuk begitu saja sebelum mereka membayar ongkos perjalanan, di mana Mia dan Nico pun yang sudah tidak punya uang, terpaksa Nico harus membayar menggunakan cincin nikah mereka berdua. Vida, tenemos que salir del país, ya. Venga. Di pertengahan perjalanan itulah tiba-tiba truk yang membawa kontainer mereka diberhentikan oleh pihak penyelundup untuk memasukkan imigran gelap lainnya. Namun salah satu dari mereka menyarankan bahwa sebagian penumpang harus dipindahkan ke kontainer yang lain dengan tujuan untuk mengurangi bobot penumpang, di mana akibat proses pemindahan penumpang ini pun membuat Mia dan Nico harus berpisah. Alhasil Nico saat ini menaiki kontainer yang berbeda dengan istri tercintanya. Setibanya di pos pemeriksaan, kontainer yang ditumpangi Mia kembali diperiksa para penjaga dengan maksud untuk memastikan apakah di dalam kontainer ini ada orang atau tidak, yang karena si botak ini mencurigai bahwa di dalam kontainer terdapat ada para imigran gelap. Dia pun menyuruh mereka untuk keluar dengan berkata manis bahwa dia tidak akan menyakiti mereka semua, di mana Mia yang tidak tergiur dengan ucapan manis si botak ini dan sudah menebak bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka semua, Mia secara diam-diam menaiki kotak kayu dan bersembunyi di sela-sela yang sempit. Mierda, recoger sus cosas. Dan ya, keputusan yang diambil si Mia menjadi keputusan yang tepat ketika semua orang dibikin mati terbunuh, di mana si Mia yang khawatir dengan keadaan suaminya. Mia mencoba menghubungi Nico menggunakan ponsel yang dibawanya, akan tetapi ponsel milik Nico ketika dihubungi tak kunjung aktif alias di luar jangkauan, sehingga Mia hanya memberikan pesan suara. Dan kini akhirnya kontainer yang ditempati Mia seorang diri sudah berada di bandar dan siap akan dikirim ke Irlandia melalui kapal laut. Pada malam hari itulah Mia yang sedang tertidur tiba-tiba dibangunkan badai ekstrim yang menerjang kapal yang ditumpanginya, di mana Mia menyadar hal ini terus berteriak untuk meminta pertolongan dari petugas kapal, akan tetapi sadar-sadar Mia sudah dalam keadaan sebagian badannya basah. Hal ini diakibatkan air laut yang masuk ke dalam kontainer. Mia pun akhirnya langsung melihat situasi yang ada di luar, yang sejauh mata memandang Mia hanya melihat hamparan laut yang luas dengan beberapa kontainer yang masih berada di atas permukaan laut. Menyadari hal ini, Mia segera mencari beberapa benda untuk menambah lubang seperti lem solasi supaya tidak terlalu banyak air laut yang masuk demi menjaga kontainernya agar tidak tenggelam di dasar laut. Ya, tiba-tiba Mia mendengar suara teriakan pertolongan yang ternyata berasal dari kontainer yang bertulisan 107, di mana kontainer 107 secara perlahan mulai tenggelam di dasar laut akibat penumpang yang terlalu banyak. Mia yang menyadari Nico, suaminya, berada di dalam kontainer 107. Mia berusaha menghubungi si Nico, namun lagi-lagi ponsel Nico tidak bisa dihubungi alias berada di luar jangkauan, dan sungguh disayangkan seluruh penumpang harus ikut tenggelam bersama kontainer.
Mia yang meyakini bahwa Nico sudah tenggelam bersama kontainer tadi membuatnya putus asa untuk meneruskan hidupnya, sehingga Mia berniat akan bundir menggunakan pisau kecil. Akan tetapi niatnya untuk bundir akan gugur tatkala tiba-tiba si bayi dalam perutnya bergerak berkat gerakan si bayi yang dikandungnya, membuat Mia berubah pikiran dan harus bertahan hidup demi keselamatan si bayi meskipun di dalam sana tidak ada sekalipun tanda-tanda kehidupan. Yang karena air laut semakin banyak masuk ke dalam kontainer, untuk itu Mia mencari beberapa benda yang bisa berguna. Di antaranya, Mia menemukan beberapa benda seperti obeng elektrik, korek api, pisau kecil, sebotol air, dan beberapa benda lainnya. Tak berselang lama tiba-tiba Mia mendapat telepon dari Nico suaminya, dan ternyata Nico masih hidup alias tidak ikut tenggelam bersama kontainer, dan rupanya si supir truk telah menipu si Nico bersama para imigran lainnya dan ditinggalkan di luar kota, di mana Mia memberitahu keadaannya saat ini kepada Nico bahwa kontainer yang saya tempati jatuh di tengah laut yang luas. Mendengar hal ini Nico menenangkan si Mia dan bersabar dengan mengatakan dia tidak lama lagi akan datang menjemput si Mia. Tranquila, mi amor. Voy a ir a por ti, te lo prometo. Tú tienes que aguantar. Adiós. Te voy a encontrar. Dan ya, Mia lagi-lagi harus mendapat ujian untuk kesekian kalinya, di mana badai hujan kembali terjadi disertai angin kencang yang membuat Mia dan kontainernya terombang-ambing. Dan sungguh-sungguh sialnya, di tengah-tengah guyuran badai ekstrim itulah secara bersamaan Mia mengalami kontraksi, di mana Mia harus menerima ini semua ketika si bayi harus keluar saat itu juga tanpa menunggu waktu yang tepat. Maka dari sini kita sebagai anak jangan pernah membangkang melotot di hadapan ibu kita, karena kita sebagai anak tidak tahu perjuangan sang ibu dan betapa rasa sakitnya sang ibu melahirkan kita hingga saat ini kita sudah tumbuh dewasa. Seorang ibu setelah melahirkan bukan akhir dari segalanya, akan tetapi merupakan awal perjuangan seorang ibu harus merawat kondisi fisiknya, termasuk kondisi fisik si bayi. Di antaranya adalah proses menyusui menjadi momen yang tidak bisa terlewatkan. Maka dari itu, agar Mia tetap memiliki stok ASI yang banyak, Mia harus mengonsumsi makanan yang banyak, sehingga makanan yang seharusnya untuk porsi 2 hari terpaksa Mia habiskan dalam 1 kali, hingga pada akhirnya ketika Mia sudah tak punya makanan, Mia nekat memakan plasenta si bayi demi bisa menyusui anaknya. Di tengah-tengah kesulitan itulah Mia dibuat semakin frustasi ketika tangisan si bayi tak kunjung berhenti. Si bayi menangis disebabkan kepanasan karena tidak ada angin yang masuk ke dalam kontainer. Karena seorang ibu merupakan wanita hebat di dunia, Mia menemukan ide cemerlang di mana Mia membuat lubang menggunakan obeng elektrik agar dirinya dengan si bayi bisa naik ke atas untuk mendapatkan angin sejuk. Namun lagi-lagi masalah terus datang bertubi-tubi tatkala obeng elektrik kehabisan baterai, sedangkan di sana tidak ada listrik, tidak ada terminal listrik, dan tentu lubang hidung jelas tidak bisa. Alhasil Mia harus murka dengan keadaan tersebut. Keesokan paginya, Mia dibangunkan air hujan tepat mengenai wajah indahnya. Berhubung Mia sudah tak memiliki stok minuman, Mia bergegas mengambil beberapa wadah plastik untuk menampung air hujan tersebut. Dan tanpa sengaja Mia menemukan bekas kaleng makanan yang tempo hari, di mana Mia ketika membengkokkan penutupnya itulah Mia lagi-lagi menemukan ide cemerlang untuk melakukan hal yang sama terhadap lubang kontainer buatannya menggunakan sabuk pengikat barang. Kemudian Mia menariknya sekuat tenaga, dan dengan usaha yang keras, akhirnya Mia dan bayinya bisa merasakan angin segar serta cahaya matahari yang mengandung vitamin D.
Ketika Mia membuang kotoran bayinya itulah, ikan yang ada di laut datang beramai-ramai mengelilingi kotoran si bayi sehingga Mia lagi-lagi menemukan ide cemerlang untuk menangkap ikan tersebut menggunakan tombak dari hasil rakitannya sendiri. Namun Mia yang tidak memiliki pengalaman dalam menangkap ikan menggunakan tombak, alhasil waktu dan tenaganya sudah terkuras berjam-jam tidak sama sekali membuahkan hasil alias hanya mendapatkan capeknya saja. Ketika Mia sedang meratapi nasibnya sambil memandang di atas udara, tiba-tiba Mia melihat sebuah pesawat lewat tepat di posisinya saat ini. Mia kembali bergegas ke dalam kontainer untuk mengambil sebuah kaca dengan maksud untuk memberi tanda pada pesawat. Akan tetapi Mia yang terlalu bersemangat dan kurang kehati-hatian yang menyebabkan pahanya terantuk di lubang kontainer, bukannya beruntung, malah buntung. Sudah beberapa hari berlalu, Mia kini sudah tidak makan yang membuat asinya terkuras habis sehingga Mia mau tidak mau harus bisa menangkap ikan bagaimanapun caranya. Mengingat si bayi membutuhkan ASI seorang ibu, maka kali ini Mia membuat alat penangkap ikan menggunakan beberapa potongan kabel handset sampai akhirnya jadilah jaring yang dibuatnya. Dan alhamdulillah kali ini Mia berhasil menangkap beberapa ekor ikan, dan karena dari kemarin sudah kelaparan, Mia langsung menyantap ikannya dengan mentah-mentah. Es así que tú también estabas desesperada antes de mamar. Sudah hari ke-9, Mia berada di tengah laut yang luas dan air laut pun semakin hari semakin banyak yang masuk ke dalam kontainer, dimana jika mereka berdua semakin lama tinggal di dalam kontainer, maka dipastikan kontainernya akan tenggelam. Sehingga Mia yang tidak menginginkan hal itu terjadi kepada mereka berdua, Mia berusaha atas keselamatan mereka berdua dengan menulis sebuah kalimat pertolongan di atas kertas lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik dengan harapan semoga kalimat pertolongan tersebut ada orang yang bisa menemukannya. Pada malam hari, Mia mengajak putri yang cantik ini bercerita tentang sebab Mia dengan Nico suaminya harus berpisah, dan juga akhirnya kita yang menonton bisa tahu siapa nama daripada putrinya. Mia memberi nama putrinya dengan nama yang memiliki makna yang luar biasa, yaitu Noah, di mana nama Noah tersebut diambil dari nama feminim Nabi Nuh alaihissalam yang berarti keselamatan atau umur panjang. Mengingat nama seorang anak merupakan bagian dari doa, maka semoga dengan nama tersebut bisa menjadi wasilah atas keselamatan hidup mereka berdua, dan sebagaimana kisah bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang selamat sampai mereka tiba di tepi pantai. El femenino de Noé, el arca de Noé, ellos llegaron. Singkat cerita, kini Mia bersama bayinya terjebak di tengah laut sudah mencapai hari ke-42, di mana air laut yang masuk ke dalam kontainer sudah hampir mencapai titik maksimal. Artinya, tak lama lagi kontainer akan tenggelam, sehingga Mia bergegas naik ke atas kontainer. Setibanya di atas itulah, Mia mendapat telepon dari si Nico, di mana Mia berharap akan mendapat kabar gembira dari Nico suaminya, dan justru Mia harus dibuat frustasi ketika Nico berpamitan kepada Mia karena saat ini Nico dalam kondisi sekarat akibat terkena tembakan yang dilayangkan oleh pemerintah Spanyol. Solo quería despedirme. Me descubrieron y conseguí escapar, pero me han disparado. Voy a poder ir a buscarte. Vas a tener que llegar tú sola. Keesokannya Mia yang menyadari kontainernya tak lama lagi akan tenggelam. Akhirnya Mia merakit dua alat pelampung menggunakan wadah plastik dan beberapa potongan kayu. Hingga pada detik-detik kontainernya akan tenggelam, Mia harus masuk kembali ke dalam kontainer yang karena dia melupakan potret sang suami, di mana akibat kecerobohannya inilah yang membuat kakinya terantuk tali di dalam sana. Disusul lagi, Mia tak menyadari Noah anaknya sudah terbawa arus, sementara Mia tengah berusaha membuka tali yang ada di kakinya. Ya, akibat kecerobohannya tadi membuat Mia tidak tahu di mana posisi bayinya. Beruntung di sini ada seekor ikan paus yang baik hati, di mana ikan paus ini memercikan air laut dari tubuhnya mengenai wajah indah si bayi yang membuat Noah menangis. Sehingga suara tangisan itulah Mia baru mengetahui akan keberadaan Noah anaknya.
Keesokannya kita akan diperlihatkan dengan suami istri bersama anaknya yang tengah menangkap ikan di tengah laut. Tak lama dari itu si perempuan ini melihat sekelompok burung laut yang mengelilingi sebuah benda yang tidak jauh dari posisi mereka. Karena penasaran, mereka akhirnya menghampiri benda tersebut dan ternyata adalah si Noah. Sementara Mia sudah tak sadarkan diri, di mana si perempuan ini langsung melakukan pertolongan pertama dengan melakukan resusitasi jantung dan pada akhirnya Mia kembali siuman dari pingsannya. We've given her CPR. She's okay. She's okay. She's not hurt. Tamat, menurut kalian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Menurut hemat Channel Travel adalah jangan ke laut ketika Anda masih hamil tua itu. Dan juga saya kembali mengingatkan tentang Mia, seorang ibu yang melahirkan anaknya di tengah laut yang luas tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan bidan, apalagi si dukun bayi. Maka dari film ini setidaknya kita sebagai anak sadar dan berhenti dari sekarang untuk membangkang melotot di hadapan kedua orang tua, karena berkat perjuangan seorang ibu yang sudah melahirkan kita dengan susah payah. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan jiwa dan nyawanya demi mengeluarkan kita ke muka bumi yang penuh fitnah ini. Baik saya mahasiswa pengangguran yang tahunnya hanya duduk diam bareng di kos meratapi peripedinya kehidupan, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.